Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kita sampai pada syarah dari beliau rahimahullahu taala. Wa dzalika anna hadhihi salasa jama'at khairat dini wad dunya. Fa innal abda idza hudiya lil Islam islami alladhi huwa dinullah alladhi la yaqbalu dinan siwah wa huwa madarul fawzi bis sawabi wan najati minal iqab wa hasalahu rizqul ladhi wa hasalahu ar-rizqu, dan diperolehnya untuknya rizki alladhi yakfihi, yang mencukupinya, wa yakuffu wajhahu an su'alil khalqi, dan menjaga kehormatannya dari meminta-minta kepada manusia. Jadi menahan wajahnya maksudnya adalah menjaga harga diri, menjaga kehormatan. Jadi Masya Allah, jika diberikan rezeki yang mencukupinya, yang bisa menjaga harga diri, kehormatannya dari meminta-minta pada manusia, summa tammamallahu alaihi nikmata, kemudian Allah menyempurnakan untuknya nikmat dengan apa? Bi'an qanna'ahu bima ata, dengan apa? Menjadikan dia qanaah dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Menunjukkan bahwasanya an itu bisa masuk ke mana? Fi'il madi. Ya kan? Berarti dia masdar mu'awwal bukan, Mas Arif? Masdar mu'awwal. Ya. Ai hasala lahu ridha bima utiya min rizqi wal kafaf. Jadi apa? Hasala lahu ridha, dia memperoleh keridhaan dengan apa yang diberikan berupa rizki dan kecukupan, kafaf. Jadi ridho dengan apa yang telah diberikan dari rizki dan kecukupan. Walam tamah nafsuhu lima wara'a dzalik, dan dirinya itu tidak tatmah, tidak terlalu, tidak ambisi itu ya, lima wara'a dzalik, dari terhadap apa yang di belakang hal tersebut. Di belakang apa? Di belakang rizki, di belakang kecukupan tersebut, ya. Faqad hasalahu hasanatud dunya wal akhirah. Jika ketika hal ini terkumpul, maka apa? Maka dia telah memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Jadi qanaah, ya qanaah itu lam tatmah nafsuhu, tidak ambisi. Tidak ambisi lima wara'a dzalik. Untuk apa? Untuk di belakang hal tersebut. Tidak apa terlalu berhasrat ya, berkeinginan. Fa inna naqsa bi fawati hadhihi al-umuri salasati, maka kurangnya dengan hilangnya tiga perkara ini, perkara-perkara yang tiga ini, atau salah satunya, imma layuh dalil Islam, bisa ia tidak diberi petunjuk untuk masuk Islam, fahada mahma kanat halahu, atau fahada mahma kanat haluhu, maka ini bagaimanapun keadaannya, ini berarti kana di sini kana apa? Tam.
maka hal ini sebagai apa? Fa'ilnya. Karena ini kanatam bukan kana nakis. Karena kalau kanatam itu hanya butuh fa'il, tidak ada isim dan tidak ada khobarnya. Gitu ya. Kita sudah pernah kita sampaikan apa tentang kana nakis dan kana tam. Kalau kana nakis ada isim dan khobarnya. Seperti ittaqillaha haitsu ma kunta. Ya kan? Kunta itu dhamir ta itu adalah apa? Fa'ilnya. Kalau seseorang tidak diberi petunjuk masuk Islam, fahada mahma kanat haluhu, maka ini bagaimanapun keadaannya, fa inna akibatahu syaqawatul abadiyatu, maka akibatnya adalah apa? Kesengsaraan yang abadi. Kesengsaraan yang abadi. Nah, bayangkan bagaimana di dunia ini, di Cina saja yang mayoritas ateis itu sampai 1,4 miliar. Kalau data tahun 2001, berapa penduduknya? 1,4 miliar. Mayoritas apa? Komunis, ateis, tidak percaya adanya Tuhan. Yang Hindu berapa? Sudah 1,3 miliar. Jadi India sama Cina ini salip-salipan ya, mau India pengen nyalip apa Cina. Dan sekitar 1 miliar itu apa? Hindu. Nomor 2 apa? Islam sedikit minoritas di India. 1 miliaran Hindu, dan Hindu itu adalah agama terbesar ketiga. Ya kan? Agama terbesar apa ketiga? Jadi kalau dilihat populasinya itu apa? Populasinya kalau Kristen itu sudah 2 miliaran kan? 2 miliaran. Kalau Islam 1 miliar berapa itu ya? Hindu juga 1 miliar, 1, berapa miliar. Terus ateis yang tidak percaya ada agama itu juga 1 miliaran ternyata. Nomor 4 baru apa? Buddha. Nanti elemen kepercayaan kayak gitu. Ternyata Hindu itu apa? Banyak juga. Sehingga India negara kuat bukan? Kuat juga. India punya nuklir. Ya, Pakistan juga punya nuklir dari Pakistan. Bapak nuklirnya meninggal. Bapak nuklirnya meninggal. Nuklirnya kan dari Pakistan. Pakistan ya. Iya. Ahlinya di situ. Makanya kan kemarin baru di berita-berita kan yang diintimidasi ya, di teror, yang pakai apa? Jilbab kan ya? Ya jilbab gimana di India? Wa imma an yuhdalil Islam walakinahu yuftala. Adapun ya bisa jadi seorang itu diberikan petunjuk masuk Islam, akan tetapi yuftala, diuji. Imma bifaqrin yunsi, diuji dengan apa? Masya Allah, ini penting sekali ya. Diuji dengan bifaqrin yunsi, dengan kefakiran yang menjadikannya lupa. Bisa. Gimana Mas Arbi? Iya benar, kerja terus ya. Ternyata apa? Diuji bima bifaqrin yunsi, dengan kefakiran yang menjadikannya lupa. Fakiran yang menjadikannya lupa karena kerja terus, lupa ibadah. Fakrin yunsi auhinan yudhi, atau ditimpa dengan diuji dengan kekayaan yang justru apa? Yudhi, menjadikan dia melampaui batas. Wakilahuma dhararun wa naqsun kabirun, maka kedua hal ini, kefakiran yang melalaikan, melupakan, dan kekayaan yang menjadikan melampaui batas, keduanya itu adalah madarat dan kekurangan yang besar. Berarti enggak diberi rezeki yang cukup ya. Wa imma bi an yahsulalahu rizqul kafi,
muwassa'an atau muqaddaran. Dan bisa jadi apa? Iman an yahsul lahu rizqu, ya dia itu memperoleh rizki yang cukup, yang diluaskan. Yahsul lahu rizqul kafi muwassa'an atau muqaddaran, yang diluaskan atau ya dibatasi. Tapi intinya cukup gitu ya, kafi. Cukup itu kan berarti apa? Muasaan. Dari yang cukupnya itu apa? Luaskan. Dan ada yang muqaddaran. Walakinahu la yaqna'u bi rizqillah, tapi dia enggak qanaah dengan rezeki Allah. Wala yaqma'innu qalbuhu bima atahu Allah, dan hatinya tidak tenang dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Fahada faqirul qalbi wan nafsi, maka ini adalah apa? Faqirul qalbi, hatinya fakir, dan jiwanya juga apa? Fakir, karena enggak punya qanaah. Sabda Nabi SAW, laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafsi. Ya. Fa innahu laisal ghaniyyu an kasratil arad. Jadi bukanlah orang kaya itu dengan banyaknya harta. Innamal ghaniyul qalbi. Orang kaya itu adalah orang yang kaya hati. Fa min sahibi sarwatin, maka betapa banyak, kam khobariyah ini ya. Bukan kam istifhamiyah, tapi kam khobariyah. Betapa banyak min sahibi sarwatin, ya, pemilik perbendaharaan dunia, pemilik kekayaan. Wa qalbuhu faqirun mutahassirun, namun hatinya apa? Hatinya itu fakir, penuh dengan duka cita. Mutahassirun, fakir dan duka cita, sedih. Wa kam min faqirin, wa kam min faqiri dzatil yadi. Betapa banyak orang yang fakir. Fakir itu enggak punya apa-apa, tangannya itu enggak punya apa-apa itu ya. Enggak punya apa-apa dia. Namun masya Allah, wa qalbuhu ghaniyun radin, dan hatinya itu apa? Ghaniyun, kaya, radin, ridha, masya Allah. Qani'un bi rizqillah, qanaah dengan rizki Allah. Falhasimu idza daqat alaihi dunya, idza daqat alaihi dunya lam yajma' ala nafsihi baina dhiqiha wa faqriha wa baina faqril qalbi wa hasaratihi wa khusmihi. Falhasimu, maka orang yang bersedih. Hazim, orang yang bersedih. Hazim. Atau apa? Kita katakan hazim itu apa? Orang yang punya hazimah. Falhazimu idza daqat alaihi dunya. Nah ini ikhwah penting sekali ya.
Orang yang hazim itu orang yang kokoh, yang tegas gitu ya. Orang yang tegas, yang kokoh, yang apa namanya? Teguh ya, punya prinsip teguh ya. Bukan orang yang sedih ya, meskipun dunia sempit ya enggak sedih ya. Al-hazim, orang yang kokoh, orang yang teguh, orang yang tegas ya. Al-hazim, orang yang teguh, idza dhaqat alaihi dunya, apabila dunia itu sempit atasnya. Apabila ia merasakan sempitnya dunia, padahal dunia itu kan luas. Bumi itu ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu apa? Luas. Tapi kenapa dunia terasa sempit? Ya karena apa? Ujian berupa harta. Idza dhaqat alaihi dunya, apabila dunia itu terasa sempit. Sempit itu biasanya kalau diuber-uber sama bank. Ya, atau rentenir itu ya. Sempit ya, mana-mana itu sempit kan ya. Banyak orang-orang yang di desa-desa itu banyak juga yang hutang itu banyak sekali. Jadi nggak seimbang antara pemasukan dan membayar hutang gitu kan. Apalagi kalau istilahnya ya apa namanya, kadang nggak memikirkan gitu ya, hutangnya langsung ambil banyak gitu biar cepat bisa beli macam-macam. Nah, idza dhaqat alaihi dunya, orang yang teguh itu apabila dunia terasa sempit baginya, lam yajma' ala nafsihi, maka dia tidak akan mengumpulkan bagi dirinya baina dhiqriha wa faqriha, antara kesempitan dan kefakirannya. Jangan digabungkan dengan apa? Wa baina faqril qalbi wa hasaratihi wa husni. Lah dunia sudah sempit ya. Sudah sempit, jangan dikumpulkan antara sempitnya dan fakirnya dengan apa? Dengan fakirnya hati, duka hatinya dan kesedihannya. Maksudnya sudah diuji dengan kefakiran, dengan dunia yang sempit, namun enggak atau enggak bersabar. Bal kama yas'al tahsil rizqi falyasa' li rahatil qalbi. Akan tetapi sebagaimana dia semangat sungguh-sungguh untuk memperoleh rizki, falyasa' li rahatil qalbi, maka hendaklah dia meluaskan. Falyasa atau dia falyas'a di sini ya. Apa ya? Falyas'a. Ini namanya adalah lamul amr. Kan dari yas'a ya, falyas'a. Falyas'a, kemudian dia hendaklah juga berusaha li rahatil qalbi. Hati yang rohah, murtah, itu dengan qanaah kan gitu. Dia sungguh-sungguh untuk memperoleh rezeki, juga dia sungguh-sungguh dalam apa? Menjadikan hati itu istirahat, hati itu nyaman. Wasukunihi, tenang, wa tuma'ninatihi, tentram. Dan banyak apa? Banyak saudara-saudara kita yang rumahnya gede istilahnya ya, yang sudah jebol-jebol banyak, lantainya tanah, setiap hujan terocoh, setiap malam kemasukan ular gitu ya. Nggak ular ya, kala jengking apa kelaba gitu ya. Tapi masya Allah, hatinya qanaah. Hatinya apa? Qanaah. Yang apa namanya, yang sudah istilahnya jatuh tertimpa tangga ya, yang diuji dengan kemiskinan, kefakiran, terus hatinya apa? Nggak qanaah gitu ya. Gersul terus deh, nggak qanaah. Ini hazim. Hazim itu ya jangan mengumpulkan kesempitan dunia dengan kesempitan hati itu. Jangan mengumpulkan kesempitan dunia dengan kesempitan hati. Ada orang yang dunianya sempit tapi hatinya masya Allah lapang, karena qanaah. Maka ini ya ikhwah, hadis ini cukup untuk kita jadikan kultum taraweh.
atau kultum subuh ya gitu. Disyarah gitu ya, disyarah. Qad aflaha man aslama wa rusiqa kafafan wa qanna Allahu bima ata. Ya, kita cukupkan sampai di sini untuk materi hadisnya. Kita lanjutkan untuk muhadasahnya. Kemarin tinggal satu dars. Tinggal beberapa dars saja ya. Ya, 31. Ada suhadi wal salasun ya. Pelajaran yang ke-31. Ada suhadi wal salasun, kita perhatikan di sini. Aina talibanil jadidani, di mana dua murid yang baru, huma fil maktabati. Ini masih melatih musanna kita ya ikhwan. Jadi dalam muhadasah itu juga harus sering melatih domir. Yang melatih domir ya itu dibiasakan karena itu kita main domir ya, baik dari segi bilangan maupun dari segi jenis. Huma fil maktabati, dahaba, keduanya pergi, liyakhudha. Asalnya kan yakhudani, namun karena dia itu nasab, lam di sini lam apa? Lam taklil ya, lam taklil. Liyakhudha, ya keduanya itu liyakhudha, untuk mengambil al-kutubal muqarrarah, kitab-kitab muqarrar, kitab-kitab yang dijadikan pegangan atau kurikulumnya. Mata dahaba, kapan keduanya pergi? Dahaba fi hissati tsaniyah, pergi di jam ke-2. Ya Ustaz, uridu an ashtariya mu'jaman Arabian. Uridu an, biasanya uridu itu pakai apa? An, uridu an anam, uridu an aktub, uridu an ajlis, uridu an akul. Uridu an ashtariya mu'jaman Arabian. Saya ingin membeli kamus bahasa Arab. Munawir Mahmud Yunus, Profesor Dr. Mahmud Yunus. Itu yang katanya termasuk tanda tangan ya. Tanda tangan berdirinya apa? Jamiah Islamiyah Madinah. Mahmud Yunus. Uridu an tadullani ala mu'jamin jayyidin. Saya ingin Anda menunjukkan kepadaku menunjukkan kepadaku kepada kamus yang baik. Saya ingin Anda menunjukiku kamus yang baik. Mu'jamin jayyidin. Ishtaril mu'jamal wasita. Nah, belilah mu'jamal wasit. Nah, mu'jamal wasit ya. Sudah tahu ya mu'jamal wasit? Mu'jamal wasit. Ya, nah kalau kita baru belajar ya kita pakai kamus Mahmud Yunus, Munawir. Nanti kalau sudah lama belajar maka ganti kamusnya. Ganti mu'jamal wasit, ganti Lisanul Arab. Jadi mengartikan suatu kata kita nggak tahu maknanya ya, nanti dijelaskan dengan bahasa Arab. Contohnya al-ain itu adalah syai'un yang dulu bihil insan, mana manusia itu melihat dengannya, itu ain gitu. Kan gitu. Jadi terjemahkan dengan apa? Dengan bahasa Arab. Mu'jamal wasit. Dan di sebagian kampus itu juga ada yang mahasiswanya dilarang menggunakan kamus bahasa apa? Bahasa Indonesia. Tapi harus kamus bahasa Arab gitu.
Kalau kita nggak apa-apa ya, kita kan juga memperbanyak kosakata dulu, ya kan? Bisa. Digabungkan antara kamus aplikasi dan kamus Mahmud Yunus atau yang lainnya itu, karena faedahnya banyak. Faedahnya adalah melatih sorof kita, melatih sorof gitu ya. Karena itu kan harus tahu fi'il mujaradnya apa ya, gitu. Fi'il mujaradnya apa. Nah, kalau langsung masuknya aplikasi kan nggak pernah pengen tahu ini apa, fi'il mujaradnya apa gitu ya. Yang penting ketik kan nanti keluar gitu namanya itu. Jadi ada faedahnya masing-masing. Kalau aplikasi berarti mempercepat gitu. Cepat. Tapi kalau lewat kamus-kamus yang itu ya, itu adalah melatih sorof kita. Ya. Ishtari mu'jam al-wasita fa innahu mu'jamun jaidun. Al-yawma yantahil juz'us tsani mata nabda'ul juz'us tsalis. Wah, tenang nih ya. Hari ini apa? Selesai juz yang kedua. Mata nabda juz tsani insyaallah. Isbu al-atiyah. Kalau enggak puasa. Belum ya? Belum. Sudah minggu ya. Fil usbu'il qadim. Nah, pekan depan insyaallah ada. Pekan depan insyaallah. Naqra'ul yawma safhataini al-akhirataini minal juz'i tsani. Kita membaca hari ini dua halaman terakhir dari juz as-tsani. Dari juz yang ke berapa ini? 2. Kok realita bener ini ya? Iya. Tamarin. Ajib anil asilah al-atiyah. Aina dhahaba at-talibani al-jadidani? Jawabannya apa? Dhahaba liya khuda atau dhahaba ilal maktabati. Bagus. Dhahaba ilal maktabati walima, dan untuk apa? Liya khudal kutubal muqarrarah. Bagus. Mada yuridu aniyun an yastariya? Yuridu an yastariya iya mu'jaman arabiyan. Yuridu an yastariya mu'jaman arabiyan. Mata yabda'u tulabul juz'us salis? Yabda'unahu fi usbu'il qadim. Ya. Yabda'u tulab berarti yabda'unahu fi usbu'il qadim. Kan depan. Ta'amal mayani. Indi mu'jamun jayyidun. Saya memiliki kamus yang baik. Huna di sini jayyidun na'tun sebagai apa? Na'at. An-na'tu yatba'ul man'uta fil umuril atiyah. Na'at itu mengikuti man'ut dalam perkara-perkara berikut ini. 4 ya ikhwah. Yang pertama adalah fil i'rab. Na'at mengikuti man'ut dalam hal i'rab. Contoh, hada kitabun jadidun, qara'tu kitaban jadidan, hada ismu kitabin jadidin. Mengikuti i'rab. Dan juga mengikuti apa? At-tadkhiri wat ta'nis dalam jenisnya. Ahmadulahu ibnun kabirun wa bintun saghiratun. Ibnun kabir sama-sama mudzakkar, wa bintun saghirah sama-sama muannas. Bintun kan muannas. Al-ifradi wat tasniyati wal jam'i mengikuti dalam hal apa? Bilangan. Contoh,
lana mudirun salihun sama-sama mufrad, wa mudarrisani jayyidani sama-sama musanna, wa sumala mujtahiduna sama-sama jamak. At-ta'rifu wa tankir atau yang kita kenal dengan ta'yin. Kalau ifrad tadi kan apa? Al-adad. Kalau tadkir tanis nau kan itu ya. Jadi sebenarnya kalau mungkin disingkat ya fil i'rabi wan nau'i wal adadi wat ta'yini. Indi sayaratun jamilatun sama-sama nakirah. Sayaratul jadidatu ghaliyatun, mobil baru itu apa? Mahal. Sama-sama ma'rifat. Aina Muhammadun al-Yabaniyu sama-sama ma'rifat. Oh ternyata Muhammadun al-Yabaniyu, Muhammad yang orang Jepang. Jadi jangan Muhammadun Yabaniyun ya, khotok. Muhammadun Yabaniyun khotok ya. Kenapa? Muhammad ma'rifat. Ma'rifat itu kan nama orang gitu ya. Nah, Muhammad ini ma'rifatnya karena nama orang. Al-Yaban itu ma'rifatnya karena alif lam. Ustaz, Muhammad enggak ada alif lam kok, Yabani ada alif lam itu. Bukan masalah alif lam atau tidak alif lamnya. Ini adalah apa? Ma'rifat sama ma'rifat. Jadi yang benar Muhammadun Yabaniyun atau Muhammadun al-Yabaniyun. Nah, Muhammadun al-Yabani. Berarti apa? Ana salafiyun atau ana as-salafi? As-salafiyu. Ya tergantung susunannya apa? Khobar mana? Ana salafiyun berarti kan mau tanda khobar itu ya. Hadi daftarakal awwala. Sama-sama apa ini? Ma'rifat, buku tulis yang pertama ya. Buku tulis yang pertama. Daftar ini ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Ma'rifat. Kenapa? Bersambung dengan domir. Domir kan isim ma'rifat. Setiap yang bersama dengan isim ma'rifat maka menjadi ma'rifat. Berikan buku tulismu yang pertama. Ayyin an-nakta wal man'uta fi kulli misal ma ya'ti. Sahal ini ya. Sama nanat man'ut. Uridu an ashraba ma'an baridan aqra'ul Qur'an al-karima kulla sabahin. Insyaallah saya baca Al-Qur'an setiap pagi. Ya. Askunu fi baitin jamilin la taktuba bil qalamil ahmar. Janganlah kamu berdua itu menulis dengan pena yang berwarna merah. Fi hayna masjidun kabir, di kampung kami ada masjid yang besar. Lahu manaratani jamilatani, punya dua apa? Menara yang indah sekali. Kalau sekarang menara yang indah Masjid Agung Madaniyah Karanganyar. Ya. Masjid Agung apa? Madaniyah Karanganyar. Viral ya Pak? Oh, viral. Baru viral. Sampai bupatinya kan itu ketakutan kan hanya untuk foto-foto dan wisata. Oh gitu nih, lagi. Bupatinya sampai bilang. Cuma foto-foto nggak untuk ibadah ya? Iya. Ya biasa baru apa namanya baru gitu ya baru. Nanti kalau sudah sebulan 2 bulan udah kan penasaran, orang penasaran. Ya mudah-mudahan aneh wah. Mudah-mudahan masalahnya sekarang kalau masjid itu udah diambil oleh pemerintah, itu biasanya yang menguasai ya itu kayak Masjid Agung sini kan itu. Benar. Masjid Wonogiri juga. Kiri Sukoharjo. Karanganyar mudah-mudahan enggak gitu. Susah izin untuk kajian gitu kan.
Aina mudarrisun al-jududu. Jududu ya. Mudarrisuna jududu. Jududu kan jamak ya. Tadi apa? Jadid. Hafidtu surataini tawilataini hum rijalun salihuna. Aina akhuka as-shaghir. Nah ini penting. Aina akhuka as-shaghir, bukan aina akhuka shaghirun, salah. Aina akhuka as-shaghir. Di mana saudaramu yang kecil, yang muda. Maksudnya adalah di mana adikmu kan gitu ya. Akhuka shaghir. Akhuka shaghir. Akhi shaghir. Akhi shaghir. Ada akhi kabir. Mada qala laka Ahmadu al-Bagistani. Ya. Mada qala laka Ahmadu al-Bagistani. Orangnya Pakistani. Amil kula jumlatin mimma ya'ti binatin munasibin wa fithu bisyakal. Akal tu ta'aman apa? Ladhi dan wa syaribtu qahwatan haratan gitu ya. Haratan apa? Harah panas, haratan. Aina tulabu al-qudama. Al-qudama apa ini yang lama. Al-jududu ya apa itu ya. Tapi kalau lama al-qudama. Li akhwani apa? Jamilani bagus, wa ukhtani jamilatani gitu ya. Jamilatani. Iya, bagus ya. Ishtara itu kolama ini apa? Rokhisa ini, awghalia ini, atau kolama ini, sohira ini. Inglisa'atun jamilatun rokhisatun ghaliyatun fil fasli makatibu kabiratun atau saghiratun. Kalau ini boleh mufrad ya. Boleh mufrad karena jamak tidak berakal, itu boleh mufrad muannas. Tilka sayaratu qadimatun lil mudarrisi. Qadimatun lil mudarrisi. Berarti apa? Tilka sayaratul qadimatu, ada alnya ya. Ya, mobil yang tua itu lil mudarrisi. Milik siapa? Guru. Mobilnya udah tua ini. Ya, mobilnya carry, sehingga carry terus. Tilka sayaratul qadimatu. Askunu fil mahja'i ar-rabi al-khamis itu ya. Nah, sama keberapa? Aina sayaratuka al-jamilatu, aina sayaratuka al-ghaliyatu ya. Ibrahimu apa ini? Ibrahimu Arrajulu. Ibrahimu apa? Arrajulu. Di sini kan talibun. Ya kan? Tadi apa? Ibrahimu huwa talibun jadidun. Wa talibun apa? Jadid. Ya enggak? Bisa al-Ibrahimu al-Pakistaniyu, al-Indonesiyu gitu ya. Talibun jadidun gitu ya. Oh ternyata ada tadi ya al-Pakistaniyu. Berarti kalau kita pengen sifati kita, berarti ya pakai al, jangan lupa. Ya, seperti apa? Seperti contohnya apa? Mas Ragil ya. Mas Ragil as-salafiyu. As-salafiyu. Fil al-Indonesiyu. Jadi apa? Sifatnya bisa banyak. Sifatnya bisa banyak. Ya, demikian ya ikhwan, selesai. Besok kita masuk jilid yang ketiga. Jilid yang ketiga. Ya, demikian kita cukupkan sampai di sini. Wa nasallahu ta'ala huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.